Halo Petpal semuanya, selamat datang di webinar Koki Rupawan Bikin Menawan. Nah, hari ini perkenalkan aku Klerin, dan hari ini aku pastinya nggak sendirian. Aku udah bersama dengan Pak Dani, ya. Selamat datang Pak, terima kasih nih udah dikasih waktu. Hari ini kita bakal berbincang-bincang ya Pak tentang koki. Nah, mungkin di Petpal di sini ada yang belum tahu nih Pak Dani siapa gitu ya. Jadi kenalin dulu, Pak Dani adalah selaku owner dari Limas Farm. Betul, ya Pak. Betul. Nah, mungkin dari Petpal nih bisa ngelihat sendiri ya, banyak banget nih ikan koki-kokinya, cakep-cakep banget. Nah, pasti sebenarnya ada nih tips-tipsnya gitu, gimana sih caranya sampai akhirnya koki-kokinya itu jadi cakep-cakep banget. Nah, tapi kalau ngomongin koki cakep gitu ya Pak ya, kita kan pasti nggak mungkin kayak segampang yaudah deh diurus aja gitu, dikasih makan. Enggak, itu ya, betul ya. Betul. Mungkin kita dulu nih Pak Dani ke kita semua gitu ya, histori dari Limas Farm ini sendiri. Limas Farm ini sih sudah berdiri ya sejak lama ya, dari tahun 1960, dari zaman dari kakek saya ya. Berarti ini udah generasi ketiga ya Pak ya? Ya, adik aku itu sekarang yang ketiganya. Ya seiring perjalanan ya kita awalnya dari usaha home industry. Dari home industry itu kita berkembang lagi ya pelan-pelan sampai sekarang udah ke arahnya ya industrinya sih, untuk industri goldfishnya. Sampai hari ini pun kita sudah bisa mencetak ya, produksi kita satu hari itu sudah sampai 10.000 ekor per hari. Wow, jadi ini maksudnya berarti setiap harinya itu akan ada koki-koki baru sebanyak 10.000 itu Pak? Koki-koki baru yang akan dilepas ke matpon, ke kolam pembesaran kita, sekitar 10.000 ekor per hari. Bayangin ya omsetnya nih Pak. Lumayan, cukup lumayan ya, oke. Nah, makanya kalau ngomongin lama ini ya berarti kan memang sudah naik turun gitu ya, pasang surut lah ya, atau naik terus? Sudah mengalami suka dukanya. Pasti namanya satu usaha pasti ada mengalami suka dan duka, itu pasti ada. Dari situlah ya, di saat-saat itulah, di saat duka ya kita bisa membenahi atau belajar apa sih yang membuat kita menjadi duka, dan di saat kita suka ya kita mensyukuri apa yang sudah kita dapat ya. Itu sih ya. Iya, jadi kalau misalnya lagi ada lagi duka gitu ya, menjadikan sebuah hal yang bikin jadi stres, tapi malah menjadi tambah motivasi. Kayak oh ini kurangnya di mana nih gitu ya. Karena sebelumnya nih kalau mungkin beberapa Petpal yang udah ikutin webinar sebelumnya ya Pak, kita pernah bahas tentang koi sama gitu ya, pasti dari beberapa penghobi gitu ya, pagi seperti industri Limas Farm ini pasti pernah ada hokinya yang banyak meninggal gitu pasti ya, banyak gagal panen ya sebutannya gitu. Jadi pasti ada, banyak banget nih. Apalagi kan ini makhluk hidup. Betul. Yang bisa dikatakan
kalau kita tidak merawatnya dengan baik, tidak kita berikan kasih sayang yang lebih, ya mereka juga sama halnya seperti makhluk lainnya ya. Kalau nggak ada saling timbal balik lah gitu, ada timbal balik. Jadi jangan dianggap koki itu sebenarnya pure untuk apa namanya bisnisnya aja ya, karena jadi, memang ada rasa care dari kita. Suka awali dari memang pengen tahu juga, pengen dekat gitu. Jadi ya semua plus minus gitu ya Pak ya, nggak bisa hanya muluk-muluk hanya untuk bisnis, tapi memang harus tahu perawatannya dulu gitu. Oke. Nah di sini kan mungkin dari beberapa pet pals nih pengen tahu juga nih ya Pak, kalau sekarang nih kondisinya udah berapa banyak sih Pak yang ada di dalam Limas Farm nih? Ikanannya ada berapa banyak kira-kira? Kalau untuk stok sih lumayan cukup banyak ya. Karena 1 bulan aja kita menjual itu kurang lebih 150 sampai 200 ribu ekor per bulan. Per bulan tuh ya, per bulan. Ya. Per bulan sekitar segituan ya. Contoh yang ada di kolam-kolam kita di sini, ini semua stok kita yang ada. Jadi setiap 2 hari pun selalu berubah. Oh, oke. Dan memang aku dapat info nih Pet Pals, katanya memang dari Senin sampai Kamis ada shipment, ada kiriman ya, shipment ekspor. Paling jauh kemana nih Pak Dani? Argentina juga ada, Amerika Argentina Selatan juga ada, ya. Terus Afrika Selatan juga ada. Jadi ini yang buat di negara-negara seberang gitu ya. Kalau banyak koki-koki yang cakep-cakep mungkin dari Limas Farm nih sebenarnya nih, bukan dari sana. Ya banyak sih ya, banyak gitu ya. Cuman mungkin di sana lebih dikembangkan kembali gitu ya, dibudidaya lagi, atau banyak kan lebih ke yang untuk aku penghobi? Tahu mereka di sana tuh untuk penghobi langsung ya. Jadi end user langsung gitu. Jadi dari chain store, wholesale langsung ke store atau pet shop, itu langsung ke end user. Jadi jarang sekali kalau yang untuk mengembangbiakan. Karena kan kebanyakan negara-negara yang kita kirim itu adalah negara-negara konsumen. Jadi kita Indonesia jadi produsen ya lah. Wow, keren banget ya. Harus bangga nih jadi warga negara Indonesia nih, karena dari contohnya nih dari Limas Farm ini udah terbukti bahwa produk dari Indonesia ini bisa go internasional gitu loh, bukan nasional lagi, udah internasional. Oke kalau gitu. Nah, kita kemarin juga sempat bahas nih ya Pak Dani, setelah kita share nih, kita mau ada nih webinar gitu ya tentang koki gitu ya. Banyak banget yang nanya sebenarnya macam-macam koki itu sendiri di Limas Farm gitu ya. Secara garis besar tuh ada berapa macam sih? Banyak. Mungkin secara garis besarnya kalau untuk di Limas Farm sih lebih dari 20 jenis ya. Tapi yang paling 3 yang paling orang sukai itu jenis Oranda, Rancu, Ryukin. 3 itu. 3 itu yang paling digemari, yang paling laris juga. Ya semua sih sebenarnya laris ya. Karena ada pasarnya masing-masing. Ada pasarnya masing-masing. Tapi yang paling orang kenal, yang familiar lah ya, itu 3 jenis Oranda, Rancu, Ryukin. Jadi mungkin Pet Pals yang berminat nih ya untuk mau memelihara koki bisa catat nih 3 jenis tadi, karena memang mungkin secara warna gitu ya, secara bentuk atau sebenarnya bukan secara warna, secara bentuk. Koki sih bentuknya banyak macam-macam. Warna juga banyak macam-macam. Cuman biasalah dari misalkan karena banyaknya jenis yang sering dijumpai ya mereka kan taunya hanya itu ya. Itu aja. Itu aja. Padahal kan kalau kita lihat ke belakang, lihat banyak yang belum terekspos di pasaran. Betul. Karena makanya kadang ada jenisnya yang rare, yang unik, yang sulit didapat, jumlahnya masih sedikit dan itu belum banyak diserap oleh belum banyak ada di pasaran. Iya. Makanya nih yang ikutan webinar siang hari ini, jadi bisa tahu nih ternyata memang koki itu tuh banyak macamnya. Banyak jenisnya. Banyak macam, banyak jenis, banyak warna, banyak bentuk. Komplit sih kalau koki. Komplit gitu ya. Jadi mungkin kalau beberapa jenis ikan lain tuh satu jenis hanya beda warna. Biasanya begitu ya. Betul. Tapi kalau di koki sendiri udah warnanya banyak, bentuknya beda-beda, dan jenisnya pun juga jadi beragam gitu ya. Betul sekali. Contohnya ya, salah satu contohnya jenis Oranda ya. Oranda itu ada dari kepala aja nih, dari bentuk kepala. Crown head, ghost head, cherry head, lion head. Itu kepala, baru kepala. Nanti ada body, short body, long body. Waduh. Itu body. Terus kalau ekor ada wrinkle, ada yang
roastel, ada yang ini. Wow, banyak Waduh, sekali. banyak banget ternyata ya. Banyak, makanya kalau dibilang koki itu banyak sekali ya. Memang kenyataannya Emang seperti banyak itu. banget Dan ya. membuat orang lebih banyak tertarik gitu. Karena satu tank kita bisa seperti ini ya. Iya, iya. Kita bisa pelihara banyak macam Ya, dengan keunikannya sendiri-sendiri Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya, nggak betul. terpatok hanya oh jenis oranda, oh seperti ini loh oranda. Nggak baku. Jadi dia Iya, iya. banyak banyak jenis-jenisnya ininya ya. lagi. Iya. Nah, tadi sebutin berarti ada beberapa part nih yang berbeda-beda ya Beda, macamnya ya. beda, Kepala, beda. body, mungkin siripnya ya. Sirip, apa, semua Siripnya juga beda. pasti berbeda karena Ekor, mungkin beda-beda. bisa dilihat nih beberapa pet pass nanti ya kalau nanti mungkin di zoom gitu ya. Banyak banget nih macamnya, kepalanya beda-beda. Kadang kita pun yang udah mau ngafalin aja susah nih. Jadi, harus setiap hari hari kayaknya. sih ya, harus bertemu setiap hari jadi kenal gitu. Ya. Dan memang ini juga balik lagi ini makhluk hidup ya, pet pals. Jadi nggak boleh sembarang kayak oh ya kita mau jualan aja tuh nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi jika pet pals yang nonton ya di siang hari ini berminat untuk di dunia bisnis atau misalnya memang baru mau pelihara, ya memang harus cari tahu dulu. Betul. Gitu loh. Dan menyesuaikan dengan kemampuan. Betul. Betul ya Pak ya. Step by step sih. Betul. Step Jadi by jangan step. langsung kayak langsung nih beli 10. Bukan masalah mampu beli apa enggaknya, ada tempatnya apa enggak, tapi bagaimana kita mau take care dia apa enggak sih gitu. Karena mungkin kadang ada yang mikir kan beda nih kalau ikan sama anjing kucing ya Pak Beda, ya. Karena beda, kan beda. kalau anjing kucing memang benar-benar bisa interaksi. Betul. Ikan Kalau juga bisa. Ikan juga bisa Ikan juga ternyata. bisa. Ikan juga bisa. Ikan kalau memang sudah kita ada bonding ya. jadi ada rasa gimana gitu ya. Jadi antara si ikannya dengan si ownernya itu udah punya satu rasa. Sama. Oh, tuh, Kalau sama aja. makhluk hidup semua sama. Tinggal gimana cara kita memperlakukannya. Iya, Contoh lah, kalau kita rawat bahan ikan yang bagus dengan Iya. kita rawat bagus, Ya. otomatis dia akan menjadi bagus. Ya. Dan ikan yang jelek pun kalau kita rawat dengan bagus, pasti dia akan memunculkan suatu keindahannya. Ya. Tapi kalau yang bagus sekalipun, Ya. kalau kita rawat dengan setengah hati, asal-asalan apa semua Ya. seperti itu, ya dia juga sepertinya merasa teraniaya lah gitu. Betul. Jadi kayak tidak terfokuskan gitu lah Betul, ya Pak ya. betul. Oke. Makanya penting banget balik lagi nih pet pals yang mau berminat, yang mau punya ikan koki, jangan hanya beli habis itu udah didiemin aja. Tapi memang harus dirawat. Ada rawat. Harus tahu Minimal tips-tipsnya. kita ya tahu gimana sih prosesnya, betul. gimana sih apa yang harus dipersiapkannya, Ya. dari tempat, air, pakan, semua kita harus tahu. Ya. Nah makanya nih stay tune ya Pet Pals yang hari ini nonton webinarnya bakal dijelasin lebih mendalam nih sama Pak Dani untuk tips-tips para pemula yang mau punya ikan koki nih Betul. di rumah gitu. Oke deh kalau gitu. Berarti tadi aku bisa simpulin ya Pak ada 3 macam ya. Tiga macam yang memang paling diminati oleh Digemari masyarakat ya. Indonesia Betul. gitu ya. Nah balik lagi ke masalah masyarakatnya Pak ya. Menurut Pak Dani sendiri nih, masyarakat pada umumnya lah ya, bukan penghobi, bagaimana sih melihat ikan koki ini, industri ikan koki seperti apa sih? Banyak yang orang belum tahu bahwa koki ini adalah ikan yang ikan yang mudah untuk dipelihara. Oke. Kebanyakan orang beranggapan bahwa Mas Koki ini adalah ikan yang fragile, ikan yang gampang mati, Ya. ya itu kan stigma yang Banyak stigma seperti itu. yang sudah Ya. ada di pasar. Betul. Tapi sebenarnya Mas Koki itu adalah ikan yang kuat. Oke. Bisa dipelihara atau bisa dipelihara dengan kurun waktu yang lama Ya. gitu. Ya itu sebenarnya keterbatasan informasi yang mereka terima, jadi mereka udah bisa menyimpulkan satu stigma yang kurang baik. Sendiri, gitu. iya. Makanya stigma-stigma itu tuh jangan langsung ditelan mentah-mentah lah Betul, ya Pak ya. Jadi betul. memang harus disortir dulu. Bener nggak sih Sebenarnya- informasi itu gitu? Sebenarnya yang lebih wise itu yang lebih harus gimana caranya kita wise, si Ya. hobisnya ini lebih wise, lebih bijaksana. Ya. Dalam bijaksanaan dalam artian banyak belajar. Jangan pernah malu untuk Ya. ngulik gitu. Mau tahu gitu ya Pak ya. Dan kita harus tahu juga narasumbernya, Percaya apa enggak. beritanya dari mana. Ya, Jadi ya. kebanyakan sekarang kan zamannya ya udah canggih, Ya, orang online banyak ya, semuanya online, ya. semua cuma bisa lihat milis atau tidak. Nah itu pun harus kita saring-saring. Ya, Karena oke. apa? Kebanyakan kalau yang sering nulis di milis di apa gitu Di kan, blog di gitu ya. blog apa segala macam.
kayaknya dia lebih banyakan ngurusin bloknya deh daripada ngurusin ikannya gitu. Iya. Jadi dia nggak apa namanya, bukan memang pengalaman, tapi lebih kayak ya udah dia kulit-kulitnya aja Betul. langsung di iniin ke dalam blok gitu ya. Ke dalam blok dengan bahasanya sendiri Ya, gitu kan. Yang dikemas dengan bahasanya sendiri kelihatannya lebih bagus, padahal belum tentu tepat pada sasarannya. Yang lebih baik ya kitanya sebagai hobis yaitu bisa ada punya analisa. Jadi seperti aku bilang, oh kok ini nggak bisa seperti ini. Ini nggak bisanya kita di tempat kita, di sini. Tapi kalau memang di tempat kalian bisa, kenapa enggak? Coba. Kita harus berani mencoba. Gitu. Jadi nggak semuanya takut gagal lah ya. Betul. Jangan takut gagal dan nggak semuanya apa yang dibilang seperti aku di sini 100% itu benar. Enggak. Betul. Enggak. Karena menyesuaikan dengan berbagai kemampuan. Betul, tempat gitu. Kadar airnya, pakannya, kan itu kan nggak bisa kita samakan. Iya, betul. Misalnya secara kualitas, secara besarnya itu kan pasti akan menentukan. Betul. Oke deh kalau gitu. Nah, mungkin nextnya kita bakal bahas nih lebih mendalam tentang basic-basic perawatan yang dibutuhkan untuk ikan koki. Jadi, stay tune ya, Pet Pals. Pet Pals semuanya, kembali lagi di webinar Koi Rupawan Bikin Menawan. Nah, lanjut nih ya, tadi udah dengerin ya histori tentang Limas Farm, juga beberapa jenis ikan koki yang memang diminati oleh pada umumnya masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya yang tadi aku udah sebutin sebelumnya nih, Pak Dani, aku pengen nanya-nanya juga gitu dan pengen kasih tahu juga nih ke Pet Pals yang nonton di siang hari ini, sebenarnya perawatan koki itu susah apa gampang sih? Terus ada apa aja sih perawatan-perawatan itu? Gitu. Sebenarnya sih kalau untuk pelihara koki sendiri dibilang susah ya enggak. Ya. Karena yang penting kita tahu caranya yang tepat seperti apa. Ya. Contoh kayak di belakang kita ini kan ada akuarium. Ya. Yaitu dulu yang kita perlu utamakan adalah wadahnya untuk pelihara. Banyak jenis sih ya. Ada akuarium, kolam fiber, mungkin di toples kecil atau apa. Yang penting kita siapkan wadahnya sesuai dengan konsep awal kita. Contoh kita hanya untuk pelihara 1 ekor, 2 ekor, mungkin kita pakai toples bisa. Yang bowl penghias, gitu ya? Bowl, penghias kantor, rumah atau apa itu bisa dengan bowl itu. Tapi kalau kita untuk pelihara long term, jangka panjang, kita harus lebih spesifikasi lagi fasilitasnya. Akuariumnya dilengkapi dengan filterasi, media filternya juga harus lebih baik, kompak, besarnya akuarium, ya itu yang paling penting. Jadi fasilitas kita tentukan fasilitas itu berdasarkan konsep apa
yang kita mau kita tempuh atau kita mau tuju gitu. Ya. Jadi balik lagi kalau untuk secara garis besar yang harus ada itu pertama tadi wadah, betul ya Pak? Wadah, filter dan juga pompa ya sebenarnya kayak gitu. Cuman bentuk filter dan pompa gitu. Ya, oke. Karena kenapa bentuk itu mempengaruhi? Karena balik lagi ke wadahnya juga ya Pak ya. Besarnya seperti apa. Nah, saya mau nanya nih Pak, kalau misalnya kita lagi ngomong bowl kecil nih Pak, berarti kita anggaplah nih ya petpals di sini tuh para pemula-pemula semua ya Pak. Jadi anggap pertama yang untuk bowl, sama kedua untuk mungkin ya akuarium seperti ini tapi yang lebih kecil gitu ya. Kalau bowl tuh sebenarnya butuh nggak sih Pak filter atau enggak? Sebenarnya kalau bowl itu dikategorikannya hanya untuk short term ya, jangka pendek. Kita nggak usah pakai filter, hanya untuk change water. Bisa besar di dalam bowl? Oh tentu tidak. Karena wadahnya aja nggak kadang-kadang banyak yang hobis itu harapan indah kenyataan palsu. Dapatnya seperti itu. Karena oh bisa besar, ya bilangnya bisa tapi kenyataannya ya itu harapan indah kenyataan palsu, mereka taruhnya di dalam bowl. Ada yang ngajarin di dalam bowl cukup lah gitu, padahal enggak. Jadi memang benar kalau koki itu harus pada konsepnya mau seperti apa. Oke, berarti balik lagi nih ya petpals, aku diingetin kalau misalnya dalam bentuknya bowl bisa ya, bukan tidak bisa. Bisa tapi memang untuk jangka pendek nih petpals dan memang butuh nggak filter? Nggak usah ya, karena memang lebih dikhususkan untuk kayak untuk penghias ruangan, untuk penghias kantor. Mungkin kan semenjak di corner. Iya, semenjak pandemi kan banyak yang WFH nih Pak. Jadi kan kayaknya biar mata nggak suntuk. Jadi buat naro bowl ikan koki 1-2 lah, pikirnya gitu. Itu nggak perlu pakai filter. Tapi kalau kita udah ngomong lebih seriusnya nih lah ya, lebih spesifik. Contoh kayak akuarium kayak gini deh, Pak Dhani, tapi mungkin yang lebih kecil ya. Nah itu ada standarnya butuh ya. Apa nih? Kalau untuk akuarium sendiri ada standarnya, seperti yang di belakang kita ini, itu hanya untuk grooming. Ada juga akuarium untuk karantin, itu beda-beda. Jadi akuarium bisa nggak sih sebenarnya ukuran 1 meter itu untuk grooming? Bisa. Tapi nggak bisa banyak, nggak bisa padat isinya dan besar ikan. Speed grow-nya, pertumbuhan ikan juga agak sedikit lambat karena volume airnya kecil gitu. Beda halnya dengan kita ada space, ada tempat yang lebih, kita bisa membuat akuarium yang lebih besar dengan materi ikan yang sama, tapi dengan tempat yang berbeda, itu nanti bisa jadi hasilnya juga beda. Betul. Jadi memang harus diperhatikan secara betul. Pertama tadi konsep ya, konsepnya mau seperti apa. Kedua kalau udah tahu konsepnya seperti apa, harus diadaptasi ke dalam wadah dan sebagainya gitu, peralatannya lah gitu. Jadi kalau misalnya tadi akuariumnya lebih kecil daripada ini, ya memang butuh tuh filter dan pompa, tapi mungkin lebih kecil ya, Pak ya berarti. Oke, tapi kalau sudah besar seperti ini, memang lebih dianjurkan lah untuk filter yang besar ya. Lebih bagus karena nanti kapasitas ikannya bisa lebih banyak, ya sedikit pun nggak jadi masalah, tapi speed grow-nya lebih cepat. Oke. Nah, mungkin boleh diinfoin nggak sih Pak, jenis filternya itu tuh apa sih nama-namanya? Jadi mungkin petpal bisa di rumah sambil catet nih gitu. Kalau filter sih pada dasarnya pada umumnya ya, kalau untuk di koki itu kita pakai 2 jenis ya, yang mekanis sama yang biologis, dan itu bisa di-combine. Yang penting ya saat water flow-nya ini keluar airnya bisa dibuat seperti jamur ini sih lebih bagus. Jadi dia kenapa bisa dibilang lebih bagus? Karena di dalam sini kerja dari filter ini dia microbubble-nya tuh banyak. Microbubble-nya banyak, otomatis kandungan oksigen yang terlarut di dalam air akuarium ini lebih bagus ya. Oke. Nah tapi kan yang saya tahu nih ya Pak, mungkin beberapa petpal suka ada yang share juga nih kolamnya gitu ya. Itu kan filternya filter kecil tuh Pak, yang pakai selang, yang kecil banget. Itu gimana itu top tuh Pak? Filter. Kalau top filter itu kalau untuk jangka panjang tidak dianjurkan. Kalau untuk jangka pendek nggak masalah, seperti untuk karantina dan lain-lain. Itu umumnya karantina ya. Tapi kalau kita di sini karantina pun kita buat senyaman mungkin karena karantina itu adalah rumah sakitnya ikan. Jadi harus steril, harus nyaman. Nah, jadi ikan pun lebih gampang, lebih cepat sembuhnya. Oke. Jadi memang detail banget nih ya sebenarnya. Detail. Tidak susah, tapi memang harus dicari tahu mana yang paling tepat. Betul. Kebanyakan kenapa ya hobis ini
merasa kok ini kelihatannya sulit. Ya, kok kayaknya dari tadi kita ngomong ribet banget nih Betul, gitu ya. kelihatan sulit. Sebenarnya nggak sulit-sulit banget, nggak sulit-sulit seperti apa yang di benak kita ada gitu ya. Ya. Kita mau ngulik, mau tahu mau cari tahu, oh ini seperti ini loh, dan kita analisa. Ya. Itu aja. Ya. Karena kalau kita sudah mengerti, wah kalau dibilang koki ini nguliknya nggak ada habis. Ya. Dalam arti nggak ada habisnya, kita lulus di jenis yang satu ke jenis yang Jenis lain. lagi yang lain. Nah, itu adalah itu adalah seninya kita pelihara koki ya di situ sebenarnya. Berarti nyambung ke pembahasan sebelumnya, dengan jenis yang banyak itu berarti cara merawatnya pun berbeda ya Pak? Ada sama cara rawatnya sama, hanya saja nanti kita belajar namanya psikologis dari si ikan tersebut. Jadi beda-beda tuh. Oke. Jadi mungkin nyambung ke speed growth-nya semua gitu ya. Oke. Jadi memang baik lagi nih ya Pet Pals yang mau tahu banyak hal, harus tahu dulu nih konsepnya mau memeliharanya seperti apa. Betul. Tapi disesuaikan nih dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Dani. Betul. Oke, tadi mungkin Pak Dani ada ngomong sebut-sebut nih tentang karantina ya, karantina segala macam. Nah, memang kalau kita nih kita misalnya beli deh di toko-toko ikan gitu ya. Pada saat beli di dalam plastik gitu lah, kita anggap untuk penghobi awal sampai rumah, sebaiknya seperti apa sih? Harus dipisahin dulu apa langsung boleh dimasukin ke dalam akuarium? Paling bagus kalau untuk sedikit ya tips dari aku sih ya paling bagus untuk para pemula gitu. Ya. Kalau misalkan kita mendapatkan ikan entah dari manapun ya, mau dari farm ternama, mau dari toko ikan sekalipun, yang penting kita punya fasilitas karantina. Jadi dua itu yang harus kita siapkan untuk pelihara koki. Satu fasilitas karantina, satu fasilitas pembesaran atau grooming. Kita karantina selama 3 hari dengan antibiotik atau garam, dicampur garam. Pastinya dengan suhu yang hangat pakai heater. Disetel di angka 28 sampai 30 derajat. Itu umum untuk dicatat semua ikan. Buat Pet Pals nih ya, 28 sampai 30 derajat mau nih. dari hobis yang beginner, pemula sekalipun, bahkan sampai ke pemain yang sudah expert, itu selalu memang sama ya. Step-stepnya seperti itu kok. Oke. Step-stepnya seperti itu. Kalau garam sendiri nih, Pak, itu seperti apa sih Pak? Maksudnya garamnya diapain tuh? Kalau garam sendiri, kita langsung masukkan ke dalam akuarium karantina, tinggal disesuaikan dengan akuarium karantina. Normalnya 100 liter air itu pakai kurang lebih 500 gram garam. Oke. 100 mili ya? 100 liter. 100 liter ya, 100 liter air sebanding dengan 500 gram garam. Garamnya ini garam umum ikan, ya, Pak? garam putih. Garam ikan, garam yang kasar. Jadi beda ya Pak sama garam dapur ya? Oh beda, kalau garam dapur kan beriodium gitu ya. Iya, makanya nih takutnya nih kita mesti jelasin nih Beda, Pak. beda, Karena takutnya nanti di dapur ada garam ya. Beda. Nanti jadinya kalau pakai garam dapur, wah beda lagi nanti ceritanya. Bukan ikan kopi, kan jadi ikan asin ikan kali asin. ini. Beda. Nah, kalau untuk pengobatan, obatnya kita bisa pakai antibiotik. Kalau antibiotik banyak bisa kita dapatkan di toko-toko obat atau apotek-apotek. Kita pakai yang 500 mg. 100 liter itu kita pakai 1 kaplet. Oke. Dan di dalam akuarium karantina itu juga ya diusahakan harus ada filtrasinya. Jangan hanya aerasi aja. Karena air yang berjalan, air yang berputar dengan air yang hanya diberikan aerator itu lebih bagus air yang berputar. Yang berputar ya. Oke. Jadi memang banyak aspek sih ya. Jadi ya rapi nih Pet Pals yang tadi udah dengerin dari tadi ya Pak Dani ngomong, dicatat ya apa aja nih harus diperhatikan gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk filter sendiri gini, aku tuh pernah dengar kayaknya ada filter yang kayak dari atas gini sama dari bawah ya Pak. Ada yang keluar gelembung-gelembung tuh dari bawah. Itu bedanya apa tuh Pak? Ada dua, bukannya filter sih sama aja ya, hanya cara pengambilan airnya. Kalau dari atas itu kita namanya skimmer, hanya untuk lapisan atas. Yang seperti ini ya Pak? Bukan, dia skimmer itu ada di sini. Di sini kita ada nih di kolam-kolam sini ada dia skimmer, dia hanya untuk lapisan atas. Dia minyak-minyak yang mengapung, nah itu masuk ke dalam skimmer itu. Kalau bottom drain dia hanya untuk bagian dasar. Ngambil air dasar. Jadi semuanya sama aja sih. Gitu. Sama Cuma dia fokusnya ke masing-masing area atau yang di bawah. Areanya beda-beda gitu. Semua sama. Yang penting kalau filter itu paling utama dari filter
mau akuarium karantina, mau apa, Ya. paling bagus adalah 1/3 atau 30% daripada volume main tank. Itu paling bagus. Jadi Iya. kalau misalkan kita buat di bawah itu, sangat sayang lah, Iya. sangat sayang. Oke. Kalau aku sih lebih sarankan jangan kita out of the box gitu. Ya. Dalam artian Ide memaksakan, sendiri gitu ya. memaksakan di luar yang ada. Harusnya ya. Ya. Iya. Sangat, karena nantinya akan merugikan kita sendiri kok itu. Oh, oke. Sebagai penghobis malah kita nggak dapet feel-nya gitu. Banyak orang-orang yang, oh ini ikan seperti ini bisa jumbo nggak Iya, di iya. dalam akuarium seperti ini? Iya. Katanya bisa, ya katanya kan. Katanya. Tapi kalau kita lebih seneng, kita lebih kasihlah petunjuk yang benar-benar memang akan yang terjadi pada si hobis itu seperti itu. Oh Iya. nggak bisa. Iya. Jangan hanya semata-mata ikannya supaya laku dibilang bisa. Iya. Jadi memang banyak aspek, banyak hal yang harus diperhatikan dan jangan dipaksain lah ya. Betul. Gitu. Oke. Nah, mungkin kita habis ini bakal bahas lebih mendalam nih tentang nutrisi, pakan, dan juga apa aja sih yang boleh dan nggak boleh untuk ikan koki dalam perawatan ikan koki. Jadi balik lagi, stay tune ya, Pet Pals. Oke, halo Petpa semuanya. Masih di webinar Koi Rupawan Bikin Menawan. Nah, di siang hari ini tadi ya mungkin udah ada beberapa kita udah bahas nih sama Pak Dani tentang perawatan segala macam. Nah, sekarang kita mau bahas lebih ke do and don'ts-nya nih kalau misalnya kita punya koki gitu ya di rumah gitu. Mungkin boleh di-share nih beberapa poin-poin nih yang mungkin harus Pet Pals Yang paling tahu. utama itu adalah kita jangan pernah memaksakan kehendak. Dalam artian kehendak kita punya kapasitas tank kita seperti apa, seberapa besar. Jangan istilahnya hanya kapasitasnya 10 ekor. Tapi jangan dipelihara 20 sampai 30 ekor. Nanti itu akan mempengaruhi kinerja si filternya sendiri akan rusak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh memberi makannya juga kebanyakan. Sedikit tapi sering gitu. Itu yang paling dua itu sih yang paling utama ya. Terus sama yang paling penting satu. Ya dua itu yang utama, sama satu lagi jadi tiga. Tahan mata. Oh. Untuk Apa tuh? tahan Apa tuh mata. maksudnya? Tahan mata untuk membeli. Oh. Jadi ya itu oke, ya oke, salah satu oke. ya, jangan memaksakan itu sih sebenarnya. Iya. Ya. Cuman ketiga ini harus disebut supaya menjadikan poin penting nih Betul, buat betul, Pet Pals. betul, Jadi jangan betul. sampai beli tapi ternyata tidak keurus ya Betul, sesuai malah jadi bumerang sendiri buat Ya, si ya. penghobisnya itu sih. Ya, ya. Kalau yang sangat ya dianjurkan adalah bangun sistem filtrasi yang baik. Oh, oke, Satu oke. aja kalau itu. Ya. Bangun sistem filtrasi yang baik, lalu kita harus banyak belajar, tanya kanan kiri untuk
ikan tuh seperti apa sih, Ya, kayak gimana. Cari informasi lah, mengulik informasi. Karena memang tadi Pak Dani sebelumnya kalau pas off cam gitu ya pernah bilang di Limas Farm ini Pak Dani sekarang udah nggak perlu ngeliatin setiap hari, ya kan, nggak perlu kontrol setiap hari karena memang secara manajemen filternya tuh sudah bagus, sudah benar. Jadi semua tinggal didata. Oh ini tuh ini udah oke, udah ketahuan gitu Sudah ya kepres, Pak. Jadi sudah ketahuan. nggak perlu mungkin kalau banyak pet pals ya nanti juga mungkin bisa ada kalau ada pertanyaan ya boleh langsung tulis di kolom komen. Banyak yang mungkin akan nanya nih gimana ya ngurus sebegini banyak ikannya gitu kan, pakai banyak sistem. akuarium gitu kan. Semua by system. Kalau nggak kita buat by system, itu akan membuat kita repot sendirinya. Iya. Membuat kita repot. Jadi manajemennya apa segala macam itu udah kita terapkan di sini. Ya. Jadi untuk mengurus segini banyak kita nggak terlalu perlu banyak orang. Iya. Makanya nih buat pet pals yang pengen lihat langsung seperti apa Limas Farm, boleh ya datang atau mungkin kontak dulu ya, bisa datang di hari Sabtu. Kita untuk open public itu hanya Sabtu Minggu. Walaupun hari biasa tanggal merah kita tetap close. Jadi hanya Sabtu Minggu. Oke. Jadi memang dikhususkan kalau misalnya memang pengen lihat langsung gitu ya, pengen belajar sama Pak Dani, boleh banget. Tapi itu ya hari Sabtu dan Minggu, dan kalau bisa sih kontak dulu lah ya Pak ya. Nanti kalau untuk penjualan sendiri kita ada divisi-divisinya masing-masing gitu ya. Jadi nggak harus ketemu saya juga. Ada divisi penjualannya, ada divisi retailnya juga ada. Iya. Jadi memang nih kalau Limas Farm ini karena memang udah 3 generasi ya. Betul. Tadi yang mungkin yang ada beberapa yang baru join. Tadi Pak Benny udah bilang kalau Limas Farm ini udah 3 generasi, jadi memang secara sistem, secara semuanya nih sudah rapi lah gitu ya. Dan sudah mulai rapi, sudah mulai rapi dan masih butuh ya revisi kembali ya. Karena kalau kalian di sini gitu ya, ini memang benar-benar tuh orangnya tuh sedikit banget, bukan karena lagi PPKM atau COVID gitu, memang karena ini terbatas banget orangnya, jadi nggak butuh banyak karena semua sudah by system gitu. Oke, Pak, mungkin baiknya disampaikan ya, jangan sampai tuh over ya ikan-ikan koi dalam satu akuarium. Emangnya kalau misalnya over, anggaplah misalnya satu akuarium itu untuk 10, tapi kita masukin 20 nih. Amoniak burn. Apa tuh? Amoniak burn itu over capacity. Amoniak yang ada di dalam akuarium itu banyak karena terjadi dari fases dari kotoran ikannya. Jadi dia keluar semua, jadi dia amoniak burn itu kebakar. Jadi dia kebakar sama amoniak. Jadi karenanya nanti finrod, insang, nah itu. Karena filtrasinya kan nggak cukup. Makanya dia tidak memadai. Untuk ininya ya. Betul. Cuman itu aja ya Pak ya berarti ya? Atau betul. memang ada itu aja sih. Itu aja yang paling bahaya, yang paling fatal ya itu amoniak burn itu. Oke. Jadi memang jangan over ya, karena takutnya nanti malah saya sendiri udah punya banyak beberapa tapi malah akhirnya mati gitu tuh, jangan sampai kejadian. Nah, kita kan di sini lebih bahas untuk yang general ya, Pak Dani. Mungkin nanti beberapa pet pals yang pengen tahu lebih dalam, nanti kita juga akan ada beberapa webinar-webinar selanjutnya yang bahas lebih detail. Tapi pasti pet pals nih pengen tahu nih Pak, kira-kira penyakit apa aja sih yang paling umum lah yang mungkin bisa terjangkit nih ke ikan-ikan koki kita nih untuk para pemula. Kalau untuk di goldfish sendiri penyakit pada umumnya itu cuma ada 2, eksternal sama internal. Jadi penyakit eksternal itu ada penyakit luar, contoh kutu kura, kutu jarum, white spot gitu, parasit, bakteri, ya itu aja sih. Lebih ke arah sana ya? Ke arah sana. Tapi kalau yang untuk penyakit dalamnya dia tetap sama parasit dan bakteri, hanya beda jenis parasitnya gitu. Jadi untuk treatmentnya juga masing-masing ya beda-beda. Kalau untuk kalau kutu penyakit kulit luar lah ya, penyakit kulit luar itu kutu apa? Kita cukup berikan ya demilin aja sih, secukupnya. Ya kadang-kadang demilin berapa sih takarannya? Takarannya itu jangan terlalu banyak. Kalau nggak terlalu banyak malah lebih aman buat ikan. Hanya saja nanti kutunya itu matinya agak lambat aja sih. Tapi lebih aman buat ikan ketimbang kita kasih keras. Jadi kayak dikit-dikit gitulah ya. Oke. Jadi itu mesti diperhatikan juga nih buat pet pals yang mau punya ikan koki gitu ya. Terkait beberapa penyakit yang mungkin ada. Nah kalau kayak tadi kutu pas segala macam tuh
biasanya kelihatannya tuh seperti apa sih? Ada fisiknya kok, ada jenis. Ada fisiknya ya? Ada. Oke. Dia jadi kutunya kalau jarum ya seperti jarum nempel. Oh. Iya, kalau itu oke. Argulus seperti Argulus ada seperti dia kura-kura. Jadi dia bulat pipih gitu. Jadi seperti piring terbang lah itu. Oh, oke. Ya, jadi memang harus diperhatikan kalau mungkin secara fisik ada yang berbeda, ada yang sesuatu yang aneh, harus langsung dicek nih. Ya biasanya gitu ya. Kelihatannya ekornya merah-merah dan benangnya kayak gibrik gitu, kayak gatel gitu. Oke. Itu pasti ada bermasalah sama ada sedikit masalah pada badannya. Oke. Makanya baik lagi harus dipantau nih. Ya. Jangan sampai hanya dibeli, taruh di akuarium, mentang-mentang kita cerita filternya harus udah baik ditinggal lagi Pak. Nggak bisa ya. Jadi jangan kayak gitu nih Pet Pals. Nah, itu sebenarnya bagian dari salah satu seninya kita pelihara ikan ya itu. Gitu. Ya. Oke. Nah, mungkin Pak Dani aku juga pengen nanya nih ya. Kalau misalnya dari warna-warna sendiri gitu ya. Ada nggak sih warna-warna yang memang tuh jarang banget ada yang diminati oleh banyak orang gitu. Kan kalau warna-warna kayak oranye merah ini kan udah umum ya. Maksudnya yang ada nggak sih warna unik yang yang cari banyak orang gitu? Pada dasarnya warna koki kan banyak. Kalau umumnya koki itu dibagi 3 jenis untuk tiga kategori warna ya. Single color, multicolor, dan metallic. Apa itu single color? Single color itu adalah ikan yang satu warna. Contoh putih, hitam, putih semua, merah, hijau. Nah, itu masuknya ke dalam single color. Multicolor itu apa? Multicolor itu merah putih, panda, black gold, ya. Itu single multicolor. Apa itu metallic? Metallic itu dia punya sisiknya beda. Dia seperti mutiara-mutiara gitu sisiknya, seperti ada kilau-kilau gitu. Kilau-kilau di badannya itu masih mutiara. Nanti pun metalik itulah banyak variasi metalik itu, ada kaliko, ada kirin, ada sakura gitu. Banyak lagi. Makanya koki itu menarik untuk dikupas gitu. Karena banyak. Karena banyak. Dan koki itu ya peminatnya kan nggak terbatas di segmen di kalangan tertentu, luas sekali. Gitu. Jadi emang buat Pet Pals yang pengen tahu banyak hal harus cari tahu juga ya. Karena secara warna, secara varian tuh banyak banget. Mungkin secara perawatan memang tidak begitu beda, tapi tetap kita harus cari tahu mungkin ada beberapa treatment yang berbeda ada gitu. Yang berbeda, ada yang berbeda. Mungkin secara garis besar sama ya Pak. Sama. Kalau untuk kebutuhan sebenarnya kalau udah untuk spesifikasi detailnya itu udah ke arahnya pemain kontes sih ya. Itu beda lagi nanti ceritanya. Kalau itu nggak habis 1 hari sih. Nggak habis 1 hari diulik ya. Karena ini kita lagi bahas yang general banget Kalau general yang penting dia sehat dulu deh. Sehat, tumbuh besar udah. Gitu. Speed growth lah ya. Speed growth. Oke deh kalau gitu. Nah, terakhir nih kita mau bahas tentang nutrisi ya atau pakan yang bagus nih untuk ikan koki. Jadi sekali lagi stay tune ya Pet Pals.
Pet Pals, balik lagi di webinar Koi Rupawan Bikin Menawan. Nah, udah saatnya, udah akhir-akhir nih ya. Makasih banget buat semua Pet Pals yang udah nonton ya hari ini. Dan sekarang aku bakal lebih ngejelasin dan juga lebih nanya sih kepada Dani tips-tips lagi untuk para penghobi atau memang yang baru mau punya ikan koki nih gitu. Nah, kita udah bahas ya Pak Dani tentang filter, tentang perawatan, air, pompa, segala macam. Kita lupa satu hal yang paling penting nih untuk ikan koki, ya kan? Untuk semua ikan sih sebenarnya. Nutrisi pakannya atau makanannya. Ya. Nah, mungkin boleh di-share nih ke Pet Pals, sebenarnya harusnya tuh pakan yang baik untuk ikan koki, khususnya tuh seperti apa sih? Normally ya, pada umumnya pakan koki itu bisa pelet. Yang paling gampang itu adalah pelet. Ya. Karena gampang penyimpanannya, nggak perlu maintenance gitu ya, nggak perlu di kayak pakan hidup kan harus ada maintenance, dia nggak usah perlu ada maintenance. Pelet itu juga banyak jenisnya. Ada yang sinking, ada yang floating. Yang paling banyak digemari oleh koki adalah yang sinking. Yang sinking. Ya, yang floating juga bagus, bagus. Nanti juga ada namanya pellet color atau pellet grow. Ya, kalau yang lebih untuk umumnya pakai aja yang pellet grow aja deh. Oh, jangan pilih ke color dulu karena kan kita fokusnya mau pertumbuhannya dulu. Yang penting nih. sehat dulu ikan. Iya. Yang penting sehat dulu, ikannya gede, udah itu aja dulu. Baru kita naik langkah selanjutnya, step selanjutnya. Nutrisi yang paling bagus buat koki dari 30%, protein 30% sampai 40%. Itu paling baik. Kalau di atas itu sebenarnya sudah ekstrim sih. Ekstrim, udah lebihan kayaknya tuh atau over ya? Over. Jadi kalau proteinnya terlalu tinggi sama kayak kita manusia itu terlalu over namanya kolesterol apa. Jadi easy to die. Ikannya cepet gede tapi gampang mati gitu. Iya. Jadi jangan over ya, balik lagi harus normal dengan normal aja. Tapi pemberian feedingnya sedikit tapi sering. Mungkin satu hari bisa feeding pakai 4-5 kali. Oh, oke. Jadi ternyata kita boleh kasih lebih dari 2 kali gitu ya, nggak apa-apa ya? Bisa. Oke. Tapi untuk kuantitinya sendiri bagaimana nih Pak? Sedikit tapi sering. Sedikit ini berapa nih? Yang penting patokannya gini. Apa gimana? Patokannya gini, 5 menit sampai nggak habis, berarti itu kebanyakan. Indikatornya gitu aja deh. Kalau kita bilang berat bobot ya ikan sekian, harus pakan sekian, ya itu kan nggak mungkin juga kan kita sebagai hobis rumahan timbang-timbang ikan gitu kan. Pokoknya kita kasih sedikit, 5 menit habis, oke lah, cukup. Itu berarti gitu. Oke. Berarti oke lah. Berarti... Dan penambahannya pun pelan-pelan. Jadi balik lagi ke
kuantiti ikan kokinya dalam satu akuarium itu dan juga besar kecilnya nih, karena kan pasti akan ngaruh ke banyak ataupun sedikitnya kasihnya itu ya, kasih pakannya itu ya. Oke. Nah, kita udah mungkin Petpal sih udah pada ngeliat nih yang berwarna-warna biru nih di sini ya. Ini tuh ada takari ya. Nah, bisa dilihat nih. Ini adalah salah satu produk ya dari CPPet Indo. Takari ini adalah produk yang udah banyak banget nih dikenal sama masyarakat dan juga salah satunya ada di tempat Limas Farm juga. Itu adalah hampir setiap hari nih, hampir setiap hari kalau misalnya aku juga sendiri punya ya Pak Dani itu juga kasih takari ini. Nah, dan hampir juga setiap toko ikan itu bisa didapatkan nih Lebih takari friendly ini. lah, lebih gampang. Betul. Gampang dicari. Ya, betul. Nah, tadi kan udah dibilangin juga ya kalau misalnya produk yang penting itu harus proteinnya. Nah, protein itu adalah minimal 30% nih. Betul. Pak, jadi memang ini sudah pas banget. Dan ada beberapa orang yang lihat kayak, oh mungkin ini produk luar gitu kan. Ini enggak, takari ini produk lokal gitu. Jadi jangan mikira ini produk luar, tapi ini produk lokal. Jadi memang harus bangga nih gitu ya, punya produk asli dari Indonesia. Dan yang penting lagi di blog ini udah kelihatan banget nih, kita tuh udah super brand dan juga top brand. Betul, jadi memang sudah dipastikan aman dan juga kualitasnya udah pasti oke banget. Nah, secara produk juga nih kita memang ada 3 varian ya, ada 3 packagingnya warnanya berbeda-beda. Ada berwarna biru, ada yang berwarna merah dan juga ada hijau. Bedanya apa? Kalau yang biru sendiri memang pelletnya mix nih, gitu ya. Kalau yang merah ya pelletnya berwarna merah, hijau berwarna hijau. Dan untuk ukuran sendiri kita ada berbagai macam nih ya kan, karena kan bagi kebutuhan si ikan koki itu sendiri gitu. Ada yang S 1 mili, 2 mili. Jadi memang ini udah pas banget gitu ya untuk ikan koki di rumah. Jadi kalau tadi udah nyiapin filter, udah nyiapin wadah, jangan lupa nih nutrisinya juga dibeli gitu. Salah satunya adalah produk dari CPPet Indo yaitu takari. Nah, kita udah ngomong panjang lebar nih ya Pak Dani, dan ternyata ini sudah banyak banget yang nanya-nanya di kolom komen. Sekarang Petpal masih ada waktu yang mau nanya-nanya, bisa langsung nanya ya di kolom komen. Dan aku bakalan bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk gitu. Nah, sudah banyak Pak pertanyaan yang masuk. Cuman ini aku akan sortir beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana sih cara membedakan ikan koki betina dan jantan? Sebenarnya paling gampang sih ya kalau membedakan jantan betina itu dari sirip renangnya atau dari pipinya. Ya. Dia kalau yang jantan itu umumnya dari sirip renangnya itu ada bintik-bintik garam yang lebih tebal dan siripnya pun lebih pendek tapi tebal. Oh, itu untuk yang jantan. Kalau yang untuk betina siripnya lebih panjang dan tipis. Dan warna, kalau dominan warna ikan betina itu lebih soft. Lebih soft ya. Kalau ikan jantan lebih strong warnanya. Dan body pun sama. Body ikan betina lebih besar ketimbang body ikan jantan. Oh, oke. Gitu. Ternyata betina lebih besar ya berarti lebih ya. besar, lebih besar. Oke. Kalau tadi aku ngeliat nih Pak Dani ada beberapa yang kayak all black gitu tuh, ada betina jantan juga atau ada tetap ya? Semua ada. Oh, tapi ada bedanya tuh Pak, sama. walaupun all black. General sama. Mau jenis apapun oke. koki, cara membedakannya di sirip renangnya itu yang paling gampang sih ya. Oke. Jadi memang harus diperhatikan juga nih, siapa tahu mau membudidayakan di rumah gitu ya. Siapa tahu gitu. Oke, yang pertanyaan kedua nih, ukuran ideal akuarium untuk memelihara ikan koki. Yang umum kali ya, Pak ya. Ukuran paling ideal itu adalah 120 kali panjang 120 dengan tinggi 60 dan lebar itu sekitar 60 atau 80. Oh, oke. Itu standarnya udah paling sebenarnya standarnya mau kita buat apapun enak gitu. Iya. Dengan space seperti itu udah bisa gitu ya. Oh, oke. Kalau ukuran tadi tuh kira-kira bisa masuk berapa ikan? 15 ekor masih oke. 15 ya. Dengan ukuran 10 sampai 12 cm lah ya. Oh, oke. Kalau ukurannya masih kecil-kecil banget tuh bisa lebih kali ya berarti bisa ya? Bisa lebih, tapi jangan terlalu padat juga. Karena lambat laun ikan itu akan bertumbuh menjadi besar juga. Iya. Oke. Berarti maksimal dengan ukuran yang tadi general tadi itu 15 ya, Petpal, jangan ditambah-tambah lagi. Oke. Nah, balik lagi ke ukuran nih ya, Pak Dani. Ada juga yang nanya, berapa sih ukuran maksimal ikan koki dan biasanya tuh umurnya tuh
sampai berapa tahun sih pada umumnya? Yang pernah kita terbesar koki Indonesia yang tercatat di rekor muri Indonesia adalah jenis Oranda dengan total panjang 34 cm. Wow. Dan ikan ini kita beri nama Tom-Tom ya. Ikan ini bukan hanya ikan terbesar, tapi ikan paling bersejarah di Indonesia karena prestasinya di ajang kontes ya tidak pernah berprestasinya gemilang sekali sih ya. Bisa dikatakan setiap turun kontes itu nggak pulang bawa piala, selalu bawa pulang piala. Wow, keren banget nih. Usianya panjang. Dia berprestasi dari usia di bawah 1 tahun 8 bulan 6 bulan dia udah berprestasi, usianya 6 bulan udah berprestasi, sampai ajalnya pun 5 tahun itu dia selalu berprestasi. Kenapa bisa lama? Panjang kok umurnya? Ya karena fasilitasnya yang sangat menunjang. Bahkan ya kalau untuk fasilitasnya Tom-Tom itu melebihi daripada yang udah kita tadi bahas, lebih tinggi lagi itu. Emang spesial nih. Jadi jangan bilang aku juga mau nih punya kayak Tom-Tom tapi di rumah kondisinya biasa, ya nggak bisa. Memang bukan nggak bisa tapi memang harus disupport dengan apa yang dibutuhkan. Betul. Bukan harus ada supportingnya juga. Bukan kayak hanya berarti emang 5 saham doang, bukan gitu sih. Tapi semua memang bisa tapi memang harus fokus, semua harus diberikan perawatan yang terbaik gitu ya. Wow, keren banget ya. Tapi itu udah lama Pak kejadiannya atau baru-baru ini Tom-Tom? Udah lama juga udah lama ya. 4-5 tahun yang lalu lah ya. Oke. Mungkin ada penerusnya nggak nih Tom-Tom kalau nih? penerusnya sih banyak gitu, banyak. Udah. Sekarang kan apalagi evolusi dari nutrisi pakan apa segala macem itu lebih bagus ya. Iya. Jadi banyak nih sekarang generasi-generasi penerusnya Tom-Tom yang pada ikut kompetisi gitu ya. Oke deh. Pertanyaan berikutnya nih, ikan mas koki itu boleh dicampur nggak ya Pak dengan ikan yang lain? Kalau misalnya emang boleh, tank met yang cocok tuh ikan apa ya Pak? Tank met paling bagus untuk mas koki banyak sih ya. Sebenarnya koki itu bukan ikan yang nggak bisa dicampur, bisa. Yang penting ikan campurannya itu bukan ikan predator. Nanti kalau kokinya yang cute gitu, yang lucu, malah kita campur dengan Oscar kan sayang kokinya. Ya minimal seperti Manfish, sapu-sapu gitu. Dan si Manfish pun yang rumornya orang bilang koki Manfish itu untuk makan kutu, sebenarnya bukan makan kutu karena Manfish itu sifatnya jahil. Tapi kalau dia ada pelet dia lebih nggak milih ini ya. Lebih biasa cocol-cocol gitu. Sontol-sontol gitu, ya dia lebih sontol pelet. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya secara karakteristik tidak begitu sulit ya, maksudnya untuk menggabungkan dengan yang lain. Tapi balik lagi ke karakter ikan yang akan digabungkan nih, jangan predator ya, balik lagi. Oke deh kalau gitu. Nah ini aku ada beberapa pertanyaan nih yang cukup panjang nih, Pak. Ada yang nanya gini. Pak, waktu ideal untuk memberikan pakan sehari itu berapa kali? Tadi sebenarnya udah dibahas ya sebenarnya, itu 4 kali. Dan minimal untuk 3 kali ya. Minimal 3 kali. Dan seberapa banyak, karena setiap saya datang ke ikan koki itu selalu nyamperin. Tadi yang saya bilang, kok ikan koki itu bisa tahu ya, mungkin semua jenis ikan sih, tapi ikan koki itu kalau udah kita lewat tuh lucunya gitu bisa nyamperin kita gitu, karena selalu nyamperin dan makan semua yang apapun yang saya berikan. Nah gitu, efeknya tuh apa sih, mungkin bisa dijelasin lagi Pak. Pemberian pakan 3 kali sehari itu udah paling minimal gitu ya. Sedikit tapi sering udah pasti. Kalau kita samperin gitu, jangan ya, tangan kita jangan gatel aja. Kasih makan. Malah nggak bagus juga. Karena seperti kita manusia, kadang banyak, kadang sedikit, kadang banyak, kadang sedikit, malah digest. Pencernaan kitanya yang nggak bagus malah. Betul. Jadi jangan over ya, bagi Pet Pals. Jadi tadi 3 kali sampai 4 kali. Dan kalau misalnya dibilang banyaknya seberapa, nggak bisa nentuin nih sama Pak Dani, karena balik lagi ke ikannya sendiri. Jadi dicoba dikasih sedikit-sedikit, kalau selama 5 menit habis ya berarti itu cukup gitu. Tapi kalau ternyata kita udah kasih tambahin dan nggak habis, berarti memang itu sudah kebanyakan ya. Gitu. Oke deh kalau gitu. Ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak Dani.
Yang pertama ini, jika kita memelihara di fishbowl gitu, di bowl gitu, dan hanya menggunakan aerator, apakah aman? Lalu jika single tank, apakah akan berpengaruh pada stres ikan karena tidak ada temannya nih? Dia. Pasti. Kalau untuk aku jawab yang single tank dulu ya. Iya. Kalau yang single tank itu pasti lebih baik sih ada tank mat-nya ya. Ya, ya. Kalau untuk yang di bowl hanya pakai aerator nggak masalah. Nggak masalah Yang penting ya. kasih makannya pelet aja. Oh, Jangan oke. pakai pakan hidup. Oh, Pakai pelet. kenapa tuh Pak? Karena pelet itu sudah di create ya, udah diciptakan oleh Ya. para formulatornya tidak mengotori air, Ya. tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi lebih gampang untuk storage Lebih aman, penyimpanannya ya. dan lain-lainnya. Makanya pasti juga langsung- gampang didapat juga di toko-toko atau umumnya. Betul, makanya langsung aja nih dibeli Takari ya, karena kan pas banget nih ya Kalau tadi nggak ya. salah pernah aku lihat Takari ini ya produknya ya di toko Indomaret pun kayaknya ada nih. Iya, Jadi, ada beberapa nih Ada kayaknya, beberapa gitu ya. Kalau iya. kalau nggak pernah nggak salah lihat, aku dulu pernah lihat gitu Oh, di iya. Indomaret. Jadi pakan yang seperti ini kan ya friendly banget gitu. Betul, Di mana betul. aja kita bisa dapet. Iya. Dan ini kan tadi kalau misalnya, aduh ini besar banget, enggak ya, ini kan memang yang ukuran besar ya, 250 gram, kita juga ada yang 100 gram. Yang kecil. Jadi tenang aja, jangan bilang, aduh kan ini kan makannya sedikit nih, baru pemula, Ikannya kalau segini sedikit, banyak, ya. waduh Nanti udah buat keburu apa? rusak kan, nggak apa-apa, tenang aja. Karena Kalau kita, pelet ini yang aku pakai pun di sini, yang Ya. selama ini kita pakai Ya. untuk penyimpanan yang penting kita nggak di suhu ruangan aja sih ya. Ya, Di suhu oke. ruangan nggak gampang, nggak lembab, nggak busuk, Ya. nggak kena air ya. Itu bisa lama. Udah kok. aman ya? Bisa lama, Oke, aman. oke. Bahkan walaupun di sini udah ada tulisan expired date-nya, sebenarnya kita lebih dari itu pernah kita pakai nggak masalah kok. ya. Karena pakan yang sudah diciptakan sama ya brand-brand seperti Takari yang Ya, udah pasti udah melewati masa percobaan. percobaannya, betul. Jadi nggak usah khawatir lah kalau Iya, untuk bagi iya, hobis. iya. Dan makanya tambahan juga nih Pak, tadi kan dibilangin ya harus ditaruh di tempat di suhu ruangan yang karena takutnya dia lembab segala Betul, macam. betul. Nah, produk Takari ini tuh ada ziplocknya nih, Oh, Pak lebih Dani. mudah lagi, Iya, lebih jadi memudahkan nggak ya. betul, jadi Membantu nggak sekali perlu gitu ya. dituang lagi ke wadah, Betul. tinggal dibuka. Memang pertama pasti akan dibuka dulu nih, ya kan, digunting. Kemudian kalau dibuka, nanti tutup lagi bisa. Oke. Ada ziplocknya Ziplocknya. gitu. Dan memang packaging ini tuh memang udah friendly banget ya Pak. Ditaruh kayak gini juga nggak apa-apa, nggak Friendly masalah. user lah ya. Nggak cepet jatuh, nggak apa. Oke. Nah, lanjut. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Ini, Pak, kenapa ya ikan mas koki itu suka makan kotorannya sendiri? Apakah karena dia kelaparan atau kayak gimana ya Pak? Sebenarnya dia bukan makan kotorannya. Ya. Jadi yang dianggap mereka itu sebagai makanan. Oh. Jadi karena oke, bentuknya oke. stick. Iya. Bentuknya stick dianggap Iya. jadi seperti makanannya. Padahal bukan. Setelah dia ambil, Heeh, Dia- dia tahu nih, bukan? dia langsung lepeh lagi Lagi gitu. ya? Oh, Bukan. oke, gitu. oke, Jadi karena oke. bentuknya seperti stick, anggapnya seperti cacing. Oh, oke. Lebih mirip tuh dibanding Lebih sama mirip. pelet ya. Betul. Betul. Jadi jangan ngira kita kurang kasih makan, terus malah makannya kebanyakan Betul, lagi. betul, Bukan, tuh memang naluri lah ya, Betul, naluri. betul. Kalau ada lihat ada satu objek yang dikira makanan, langsung dimakan Sama kayak gitu. kita begitu jalan lihat nasi padang pasti ngeliat kan. Iya. Udah ngiler nih Udah kayaknya. ngiler gitu. Tapi kalau udah nyium baunya nih kalau kita nih, sama. waduh, udah nggak bisa deh langsung. Oke deh kalau gitu. Nah, berakhir juga untuk sesi Q&A di webinar Koki Rupawan, Koki Menawan.
Oke, balik lagi di webinar Koki Rupawan Bikin Menawan. Kita udah ngobrol panjang lebar nih, Pak Dhani, dari tadi. Dari awalnya bahas tentang histori Limas Farm, kemudian juga kita udah bahas tentang perawatan, kemudian ada nutrisi pakannya juga. Kita udah Q&A juga gitu ya, kita jawabin beberapa pertanyaan yang disampaikan sama Pet Pals. Aku mau ucapin terima kasih banget nih buat Pak Dhani, CPPet Indo udah hadir di Limas Farm di siang hari ini. Semoga edukasi yang kita sampai ini hari ini nih bermakna ya, berguna untuk Pet Pals semuanya yang mau punya koki nih gitu. Nah, sebelum kita akhirin mungkin ada kesimpulan atau tips terakhir nih dari Pak Dhani untuk Pet Pals yang mungkin mau punya koki nih. Ya, yang paling utama sih ya, galilah informasi sedalam mungkin untuk di cara pemeliharaannya Mas Koki, karena ilmu itu nggak terbatas luas. Dan sayangilah ikan koki ya seperti kita menyayangi binatang peliharaan kita yang lainnya. Pasti dia akan membuat kita jauh lebih beda lah gitu. Iya, jadi koki tidak hanya sebatas untuk bisnis atau hanya untuk dipajang lah ya, istilah katanya di rumah, tapi memang harus ada nih hubungan juga nih yang deket sama si ikan koki itu sendiri gitu ya. Oke deh kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Pet Pals semuanya yang udah nonton webinar di siang hari ini melalui Zoom ya, juga ada melalui YouTube. See you di webinar selanjutnya. Bye.